Iran, negara bersejarah di jantung Timur Tengah, kini menghadapi salah satu krisis internal paling parah dalam sejarah modernnya. Ribuan warga turun ke jalan-jalan di Teheran, Isfahan, Mashdad, dan kota-kota lain menuntut perubahan di tengah tekanan inflasi yang mencekik dan mata uang yang terus merosot. Protes yang dipicu oleh biaya hidup yang semakin tak terjangkau dan rasa frustasi kolektif telah merubah menjadi bentrokan berdarah antara demonstran dan aparat keamanan. Dalam hitungan minggu, angka korban jiwa telah menembus ribuan dengan angka yang terus diperdebatkan oleh berbagai lembaga pemantau. Pemerintah menghadapi tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, memilih langkah drastis memutus hampir seluruh akses internet nasional untuk membungkam komunikasi dan melumpuhkan koordinasi demonstran. Di tengah keheningan digital itu, dunia menyaksikan sebuah bangsa di ambang perubahan besar, sebuah perjuangan antara rakyat yang menuntut harapan dan kekuasaan yang berusaha mempertahankan kendali. Kali ini kita akan membahasnya lebih mendalam bersama Kamar Narasi. Republik Islam Iran mungkin berada di titik balik paling krusial sejak didirikan pada tahun 1979. Sistem politik yang didirikan oleh Ayatullah Ruhollah Khomeini dan diperluas oleh penerusnya Ali Khamenei berada di bawah tekanan besar dari semua sisi. Krisis suksesi membayangi karena kesehatan pemimpin tertinggi yang berusia 85 tahun kian memburuk. Ekonomi mengalami kemerosotan tajam yang menghancurkan kepercayaan publik dan posisinya di kawasan telah melemah akibat hilangnya sekutu-sekutu utama. Respon negara menunjukkan sistem yang semakin bergantung pada paksaan daripada persetujuan, namun tampak lebih rapuh daripada sebelumnya dalam sejarah 40 tahunnya. Struktur negara yang awalnya dimaksudkan untuk menyeimbangkan berbagai pusat kekuasaan telah menjadi instrumen perebutan kekuasaan dan korupsi. Majelis Pakar yang menurut konstitusi memilih pemimpin tertinggi berikutnya terdiri dari 88 ulama yang sebagian besar sudah lanjut usia dan mengadakan pertemuan tertutup. Kurangnya transparansi ini memicu rumor bahwa putra Khamenei, Mojtaba, dapat menggantikannya. Sebuah skenario yang akan mengubah republik dari rezim keagamaan menjadi semacam kediktatoran dinasti. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC telah bangkit menjadi kekuasaan dominan dan melalui jaringan perusahaan fiktif mengendalikan sekitar 40% perekonomian. Seperti yang dicatat oleh para pengamat, Iran saat ini menyerupai medan pertempuran mafia yang saling bersaing yang dipimpin oleh Garda Revolusi yang loyalitasnya terutama terletak pada pengayaan diri mereka sendiri. Krisis kepercayaan ini lebih dalam daripada manuver elit. Pemilihan presiden 2024 yang membawa Masoud Pezeshkian berkuasa dengan janji-janji reformasi terbukti tidak efektif. Ketidakmampuannya untuk mengendalikan pasukan keamanan atau mengakhiri sensor internet menunjukkan ketidakberdayaan presiden terpilih. Pemimpin tertinggi terus mendikte kebijakan luar negeri, keamanan, dan program nuklir, sementara presiden harus mengelola ekonomi yang hancur tanpa diizinkan untuk mengatasi akar penyebab masalah. Kebuntuan politik ini telah menciptakan kekosongan kekuasaan di mana para pengunjuk rasa sekarang menuntut bukan reformasi, tetapi perubahan sistem secara menyeluruh. Kemerosotan ekonomi bukan semata-mata disebabkan oleh sanksi, tetapi mengungkapkan masalah mendasar yang berasal dari puluhan tahun salah urus, korupsi, dan kekakuan ideologis. Angka-angka tersebut menunjukkan ekonomi dalam bahaya besar. Inflasi tetap konsisten di atas 30% sejak tahun 2018. Secara resmi mencapai 32% pada tahun 2024 dan para ahli memperkirakan inflasi dapat meningkat di atas 40% pada tahun 2026. Mata uang telah terdepresiasi secara dramatis sejak awal tahun 2024. Nilai pasar gelap dolar meroket pada akhir tahun 2025. Keruntuhan mata uang ini telah menghancurkan daya beli, mendorong kelas menengah ke dalam kemiskinan, dan menghilangkan insentif untuk investasi yang sebenarnya.
Sektor energi yang dulunya merupakan tulang punggung perekonomian menjadi contoh nyata kekacauan tersebut. Pada musim panas 2024 terjadi kekurangan listrik sebesar 25%, diikuti oleh kekurangan gas pada musim gugur. Kadang-kadang 30% dari permintaan gas tidak dapat dipenuhi, menyebabkan produksi baja anjlok hampir setengahnya. Masalahnya bukanlah kekurangan bahan baku. Iran memiliki cadangan gas yang sangat besar, melainkan kurangnya investasi, pemborosan, dan upaya untuk menjaga harga gas tetap murah di dalam negeri sambil mengekspor minyak. Pemerintah terpaksa mengambil langkah-langkah putus asa seperti menaikkan pajak yang semakin mencekik perekonomian dan memicu kemarahan publik. Krisis ekonomi telah meningkat menjadi krisis sosial yang parah. Pada akhir Desember 2025, demonstrasi massal meletus di banyak kota. Awalnya menentang harga yang tinggi, tetapi segera dengan tuntutan penggulingan rezim. Slogan-slogan seperti "Matilah Diktator" menunjukkan bahwa rasa takut terhadap pemimpin tertinggi semakin berkurang. Gerakan protes ini berbasis luas, mahasiswa, pekerja, perempuan, minoritas, dan pensiunan menunjukkan penolakan luas terhadap sistem yang melampaui gelombang protes sebelumnya. Rezim tersebut merespon dengan campuran konsesi kecil dan kekerasan yang brutal. Presiden Pezeshkian menjanjikan dialog, tetapi pasukan keamanan menembakkan peluru tajam ke demonstran dan mengandalkan jumlah eksekusi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kontradiksi ini mengungkapkan perpecahan kepemimpinan dan kelemahan presiden. Khamenei juga mengirimkan sinyal yang membingungkan. Ia menyerukan untuk mendengarkan warga, tetapi secara bersamaan mengancam perusuh dengan tindakan keras, sebuah tanda ketidakpastian strategis.